Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Apapun keadaan kita, pasti Tuhan berkati. Dan sekalipun kita merasa lelah, letih, lesu, ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan slogan kita. Ya guys, glory to glories. Di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berikan kemuliaan yang banyak bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita bersama-sama, kita mau bersuka cita, memuliakan nama Tuhan. Mari kita katakan di hadapan Tuhan. Kau mulia, bercahaya, katakan rohmu di dalammu, dahsyat dan perkasa, bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan namamu.
biasa. Siapa yang di sini yang kagum akan Tuhan? Lambaikan tanganmu. Haleluya, haleluya. Setiap kita kagum akan cara Tuhan mencintai kita. Amin. Karena semuanya ada proses yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Mari saya mengajak kita untuk lebih lagi kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dengan titik terendah kita sekalipun, Tuhan ada dan selalu mengangkat setiap kita. Karena kita mengagumi Dia. Mengagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku
kuasamu tak terduga caramu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu
Terima kasih Tuhan, hanya Engkau yang layak dimuliakan, ditinggikan. Karena nama-Mu Yesus, Yesus, Yesus. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang bertata di atas segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh merasakan Tuhan betapa baiknya Engkau Tuhan. Kami boleh juga Tuhan merasakan bahwa kami mau Tuhan menjadi penyembah-Mu Tuhan yang baik, penyembah-penyembah-Mu Tuhan yang luar biasa Tuhan, untuk menyenangkan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, terpujilah kuasa-Mu Tuhan. Semua yang diberkati katakan amin. Berikan kemuliaan yang beri Tuhan. Haleluya. Saatnya kita akan memuji Tuhan lebih lagi. Kita mau katakan bahwa di dalam Tuhan ada kasih, ada hikmah, ada kuasa. Amin. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan, kau 1, 2, 3. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan berdiam diri. Goyangkan badan kanan dan kiri. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau
Sudah bergoyang bagi Tuhan, amin. Sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan, amin. Percaya? Percaya kita? Haleluya. Kalau percaya katakan, Yesus adalah kekasihku. Haleluya. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Saatnya kita akan mendengar firman dan kebenarannya. Mari kita akan merenungkan firman dan kebenarannya. Kita mau masuk lebih lagi. Pada saat kita mendengar pujian ini, kita boleh merasakan begitu baiknya Tuhan dan kerinduan kita kepada Bapa. Mengenal hatiku, hamba hatiku, tanpa hadirku, kamu mengenali Terima kasih Tuhan, kami menantikan mujizat-Mu terjadi Tuhan. Hari ini kami datang dalam berbagai macam pergumulan Tuhan Yesus. Hari ini kami datang dengan harapan yang kuat di hadapan-Mu Tuhan. Hari ini kami mau mengalami lawatan firman-Mu Tuhan. Kami sudah memuji menyembah Engkau. Hari ini saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, hari ini ubah kami menjadi tanah yang subur Tuhan. Setiap benih firman-Mu tinggal dalam hidup kami dan bertumbuh, berbuah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu. Roh Kudus di sini melawat setiap kami, mengurapi setiap kami dan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami sambut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kita sudah berdoa bersama, katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Shalom.
Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara, para pelayan Tuhan. Luar biasa, sudah memuji dan menyembah Tuhan. Tentu Tuhan senang, amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur hari ini Tuhan begitu mengasihi kita. Katakan dulu ke kiri kananmu Bapak Ibu Saudara, Yesus sangat merindukanmu loh. Yesus sangat merindukanmu loh. Sepanjang seminggu ini sungguh Yesus sangat merindukanmu loh. Katakan sekali lagi, sungguh sepanjang seminggu ini Yesus sangat merindukanmu loh. Amin Bapak Ibu Saudara, Anda merindukan Yesus? Amin, puji Tuhan, haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita mau baca satu bagian firman Tuhan hari ini dari 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Bapak Ibu Saudara yang bawa Alkitab, ayo kita buka Alkitab bersama-sama. Ya, saya juga sudah menyiapkan PowerPoint di depan untuk kita sama-sama melihatnya. Baik, Bapak Ibu Saudara, sudah dapat semua, amin? Amin ya, kita baca firman Tuhan bersama-sama yuk. 3, 2, 1. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Katakan amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara, hari ini kita percaya bahwa saya dan Bapak Ibu Saudara adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Amin. Katakan ke kiri kanan Bapak Ibu Saudara, kamu juga milik kepunyaan Tuhan loh. Amin. Termasuk anak-anak kita Bapak Ibu Saudara, milik kepunyaan Tuhan. Masa sih kita orang tuanya, kita papa mamanya, anak kita tidak milik kepunyaan Tuhan? Tentu Tuhan Yesus sudah menyiapkan rancangan yang terbaik, satu paket Bapak Ibu Saudara. Saya punya anak, punya istri, ya Bapak Ibu Saudara mungkin janda tapi punya anak dan punya cucu, satu paket. Atau duda punya cucu, punya anak, semuanya masuk dalam rancangan Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan hari ini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara, hari ini kalau kita melihat firman Tuhan ini, bahwa di dalam tubuh kita memiliki Roh Tuhan, ada Roh Allah diam dalam tubuh kita. Loh, kok sekarang kita menjadi orang percaya yang biasa-biasa saja, Bapak Ibu Saudara? Di mana Roh Allah itu? Di mana kekuatan Tuhan Yesus Kristus itu kok tidak kelihatan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara? Ya, mungkin kita sudah percaya dengan Tuhan Yesus Kristus dari sejak lahir. Dari nenek moyang kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Atau seperti kami, ya baru percaya Tuhan Yesus Kristus 10 tahun, 15 tahun lah Bapak Ibu Saudara. Ya 20 tahun lah, mungkin paling lama. Tetapi ada di janji firman Tuhan katakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Artinya apa? Saya dan saudara memiliki kedekatan bersama dengan Tuhan, saudara. Amin. Dekat roh Tuhan Yesus itu, saudara. Ada seorang pendeta mengatakan hubungan kita dengan Tuhan itu hanya sebatas satu pujian saja, saudara. Ya. Ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita mengangkat tangan kita memuji Tuhan, di situ ada kekuatan, ada powerful yang luar biasa boleh kita alami, Bapak Ibu Saudara. Ingat ketika tembok Yeriko dirobohkan, dengan apa mereka merobohkannya, saudara? Ya, dengan puji-pujian. Tentu mereka sudah ditentukan oleh Tuhan untuk pergi menghancurkan tembok Yeriko itu dengan cara Tuhan Yesus Kristus. Dengan cara Allah Bapa, Tuhan Allah waktu itu menyuruh mereka, kau lakukan aja yang kusuruh, nyanyi aja, puji aja, sembah aja Tuhan, maka sesuatu akan terjadi. Dan sungguh saudara, kalau Tuhan yang menyuruh, maka pasti ada mujizat, terobosan yang akan terjadi, Bapak Ibu Saudara.
Amin. Hari ini kita melihat dulu Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini kita baca bersama-sama. Apa tema kita? Kuasa gereja. Oh Bapak Ibu Saudara ya. Loading dulu sedikit, saya lupa. Hari ini kita melihat bersama-sama tema kita, kuasa gereja yang rohani. 3, 2, 1. Kuasa gereja yang rohani. Bapak Ibu Saudara, ya, kalau gereja ini, ya kita belum punya gedung Bapak Ibu Saudara ya. Kita masih menyewa di tempat ini, di Hotel Novena Inn Batam Center. Ya. Tetapi hari ini dengan tema kita kuasa gereja yang rohani, kita harus menunjukkan satu sikap Bapak Ibu Saudara, bahwa gereja ini bengkel tempat di mana orang membuka dirinya, membuka hatinya untuk Tuhan. Agar apa? Agar Tuhan bisa memperbaiki tubuh kita, dosa kita, atas segala perilaku kita yang tidak benar di hadapan Tuhan yang sudah kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Ataupun dosa yang sedang kita rencanakan ke depan, saya harus bikin ini agar orang ini dirugikan. Dengan kita datang ke gereja, ya, dengan kita datang di hadapan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, pada saat kita memuji dan menyembah Tuhan, saudara, Roh Kudus melawat kita. Roh Kudus mengubah pikiran kita, Roh Kudus mengubah cara kita, sehingga kita batal untuk melakukan dosa yang merugikan diri kita, saudara. Amin. Saudara percaya, saudara? Ya, percaya kuasa Roh Kudus itu tidak terbatas. Kuasa Roh Kudus itu tidak bisa diprogram. Karena apa? Tuhan bukanlah sama seperti kita manusia yang sebentar-sebentar tersinggung. Tuhan bukanlah sama seperti kita manusia yang sebentar-sebentar merasa tidak dihargai, Bapak Ibu Saudara. Amin. Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang tidak pernah meludah kemudian jilat kembali. Tidak pernah, Bapak Ibu Saudara. Sekali dia berfirman, dia tetap berfirman, dan dia pasti akan menggenapi setiap janji firman-Nya dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Katakan ke kiri kananmu, Tuhan mau menggenapi firman-Nya. Tetapi Anda harus taat firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Oke, ya Bapak Ibu Saudara, kita lihat kuasa gereja yang rohani. Jadi hari ini kalau kita tahu, maka gereja sungguh-sungguh bisa dan pasti menjadi bengkel untuk jiwa-jiwa kembali dan romantis kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Amin. Karena kasih Yesus itu tidak pernah berhenti dalam kehidupan saya dan saudara. Katakan amin. Kalau kasih Yesus berhenti, saudara, maka selesailah kita, game over. Ya. Pasti kita akan mengalami kesulitan yang besar. Ketika air bah datang, Tuhan masih sayang dengan keluarga Nuh, sehingga masih ada yang hidup. Hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, Tuhan masih sayang saya dan saudara. Katakan ke diri kananmu, Tuhan Yesus memang sayang kamu, loh. Amin. Bapak Ibu Saudara, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita mau melihat hari ini kuasa gereja yang rohani. Yang pertama, Anda harus teruji. Yang kedua, Roh Allah diam dalammu. Dan yang ketiga, andalkan hikmat Yesus. Saudara yang kekasih, hari ini kita mau melihat Anda harus teruji. Kita baca dulu firman Tuhan bersama-sama. Dari 1 Korintus 3 ayat 13, Bapak Ibu Saudara. Ayo kita baca bersama-sama, 3, 2, 1. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab Dia nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Saudara yang kekasih, kalau kita melihat kertas diuji dengan api, maka kertas itu akan hancur lebur, Bapak Ibu Saudara. Betul? Akan hancur lebur, Bapak Ibu Saudara. Dan kertas itu tidak akan meninggalkan bekas. Maka kertas itu akan ditinggalkan. Hari ini, apa yang harus teruji dalam kehidupan kita?
Kalau api itu kalau emas diuji dengan api, Bapak Ibu Saudara, maka emas itu tetap menjadi emas. Betul? Maka 1 gram setelah diuji dengan api akan dibentuk dengan perhiasan-perhiasan lain, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang hobi pakai apa? Emas, tapi matanya cincin yang waktunya besar misalnya. Ya. Itu bisa diuji, Bapak Ibu Saudara. Ketika emas itu diuji, maka akan semakin kelihatan kemurniannya. Hari ini setelah emas itu diuji, maka dia akan dibentuk perhiasan lain yang harganya 1 juta akan menjadi 1.200.000. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Ketika saya dan Bapak Ibu Saudara diuji, maka kemurnian iman, pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus bernilai, Bapak Ibu Saudara. Amin. Bernilai. Kalau kita tidak diuji, Bapak Ibu Saudara, yang selalu menguji kita itu, selalu mengganggu kita itu iblis, Bapak Ibu Saudara. Hari ini ketika engkau digoda, diganggu oleh iblis, Tuhan Yesus Kristus tidak tinggal diam. Dia ketika engkau dalam kelemahanmu, ketika engkau dalam pencobaan-pencobaanmu, Tuhan justru selalu melihat engkau berharga di matanya, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ketika engkau dalam tekanan, ketika engkau dalam persoalan, engkau diuji, Bapak Ibu Saudara, oleh iblis, Tuhan Yesus tahu pencobaan yang dicobai iblis kepadamu itu tidak melebihi kekuatanmu. Karena apa? Karena masih ada Tuhan Yesus Kristus yang peduli kepada saya dan saudara. Katakan amin. Katakan ke kiri kananmu, jangan takut diuji oleh iblis. Karena Yesus selalu menyertai saya dan kamu. Amin. Kalau kita sakit, percaya pasti segera akan sembuh. Ya, kalau kita kekurangan hari ini, percayalah Tuhan pasti akan mencukupkan. Katakan amin. Itu yang poin yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita lihat poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Roh Allah harus diam di dalam saya dan saudara. Amin. Barulah kita kelihatan gereja yang apa tadi, Bapak Ibu Saudara? Gereja, kuasa gereja yang rohani. Mana mungkin, Bapak Ibu Saudara, orang mau datang ke gereja kalau orang sudah hatinya terluka, sakit, sepertinya bebannya itu sudah tidak bisa dipikul lagi. Datang ke gereja bukan malah diselesaikan, tetapi malah tambah bebannya lagi. Ketika dia datang mencari Tuhan, justru malah bebannya bertambah. Ya, lama-lama orang berpikir, aduh aku nggak sanggup ke gereja, mau ganti Tuhan aja. Jangan sampai begitu, Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya dan Bapak Ibu Saudara harus menjadi duta kerajaan Allah. Katakan amin. Amin. Kita harus menjadi berkat, Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana caranya sekarang kita harus menjadi berkat? Ya, kita harus membenahi diri kita dulu, Bapak Ibu Saudara. Kita dulu yang mengalami firman Tuhan. Setelah kita mengalami firman Tuhan, setelah kita mengalami kehidupan, pengalaman baru bersama Tuhan, barulah kita, Bapak Ibu Saudara, bisa menjadi berkat untuk orang lain. Amin. Jangan kita belum apa-apa lagi, semangatnya ngeri, Bapak Ibu Saudara. Ya, slow sedikit, gunakan hikmat Tuhan. Agar apa? Agar Roh Kudus bekerja maksimal dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Amin. Saya dan saudara perlu hikmat Tuhan. Agar apa? Kuasa gereja yang rohani itu semakin hari semakin bersinar, semakin menyala, dan semakin berdampak kepada jiwa-jiwa yang memerlukan Tuhan Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tos dulu kiri kananmu, katakan, Tuhan Yesus memang hebat. Tuhan Yesus hebat. Kita ini selalu nanti ya, Bapak Ibu Saudara. Jangan ya, Bapak Ibu Saudara ya. Jangan ya. Karena saya dan saudara berharga di mata Tuhan. Katakan kiri kananmu, engkau memang berharga di mata Tuhan. Amin. Kita sudah mau selesai, tenang aja, kita sudah mau selesai. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita mau melihat dari bagian yang kedua. Bapak Ibu Saudara, bagian yang kedua kita baca firman Tuhan ini dulu bersama-sama. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 1 Korintus
Pasal 6 ayat 19, Bapak Ibu Saudara. Saya baca untuk kita sekali lagi. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, bukan, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara yang kekasih, hari ini saya mau katakan kepada kita semua, hidup kita, tubuh kita, Roh Kudus yang diam dalam kehidupan kita, Roh Kudus yang tinggal dan kita peroleh dari Allah itu cuma-cuma, Bapak Ibu Saudara. Tetapi hari ini bagaimana kita menjaga Roh Tuhan itu tetap tinggal dalam kehidupan kita? Maka Roh Allah itu harus kita pelihara, Bapak Ibu Saudara. Hidup kita tidak boleh sembarangan, Bapak Ibu Saudara. Ya, hidup kita harus kita kelola dengan baik. Karena tubuh kita, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Amin. Itu penting, Bapak Ibu Saudara. Ya. Mulut kita jangan sembarang. Kita boleh makan yang enak, Bapak Ibu Saudara. Kita boleh makan pecel, boleh makan lontong, kita boleh makan nasi lemak, kita boleh makan soto. Sekali makan bisa banyak kan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ingat, kita makan enak dan keluarnya juga jangan seenak-enak kita. Ya, keluarkan kebun binatang, ada B2, ada B1, ada B3, ada B4, ada B5, orang tersinggung, Bapak Ibu. Ya, wah itu pendeta atau preman itu. Masa dia bilang B1, B2? Ya memang kita salah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita seperti itu. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang berkasih, kalau hidupmu dipimpin oleh Roh Allah dan Roh Kudus yang diam di dalam kamu, bekerja dalam kehidupanmu, hari ini jaga hidupmu baik-baik, Bapak Ibu Saudara. Jangan hidup dipimpin oleh rasa egois. Jangan, Bapak Ibu Saudara. Coba sekali-sekali kita renungkan hidup kita. Ya. Coba sekali-sekali kita merasa kita benar, tapi sekali-sekali kita merasa kebenaran kita itu perlu diuji, Bapak Ibu Saudara. Dari 10 mungkin kata-kata kita ada 2 yang salah. Perlu kita ketahui, Bapak Ibu Saudara, agar Roh Tuhan itu semakin dahsyat dalam kehidupan kita. Justru karena kita mengkoreksi diri kita, Bapak Ibu Saudara. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih 2 poin ini, saya percaya. Ya, yang pertama tadi kita harus diuji seperti emas yang murni. Yang kedua, Roh Tuhan, Roh Allah diam dalam hidup saya dan saudara, berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagi gereja ini sesuai dengan tema gereja kita hari ini, kuasa gereja yang rohani, Bapak Ibu. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang terakhir, saya bantu Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir, oke, yang terakhir. Ya. Oke, yang terakhir kita mau baca bersama-sama yang terakhir. Apa Bapak Ibu Saudara? Andalkan hikmat Yesus. 3, 2, 1. Andalkan hikmat Yesus. Kita baca firman Tuhan dari 1 Korintus 3, 18 dan 19. 3, 2, 1. Janganlah ada orang yang membunuh dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menjadi menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikan. Bapak Ibu Saudara, dengarkan firman Tuhan ini sekali lagi saya baca untuk kita. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Ayat yang ke-19, karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Bapak Ibu Saudara, hari ini perlu saya dan saudara ketahui, kalau kita menggunakan hikmat Tuhan, tentu Roh Allah pasti tinggal dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak hal yang kita pikirkan sebelum kita buat ini, kira-kira apa yang menjadi masalahnya. Ya, sebelum saya ambil keputusan ini, kira-kira seperti apa yang akan terjadi.
Memang betul Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan kalau sesuatu itu memang betul sudah sangat membuat hati kita tidak tenang. Oke, kita bisa kebaskan kaki kita Bapak Ibu Saudara. Kita bisa tinggalkan itu semua. Tetapi hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, ketika kita menggunakan hikmat manusia, kita salah, kita merasa kita benar. Kita bikin dosa, kita merasa kita tidak bikin dosa Bapak Ibu Saudara. Hari ini hati-hati kita Bapak Ibu Saudara. Ya, kita benar, kita melakukan kebenaran dengan hikmat Tuhan. Jangan mentang-mentang kita benar, kita melakukan kehendak kita dengan sesuka hati kita, tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Tetapi hari ini ketika kita melakukan sesuatu yang benar, disertai dengan hikmat Tuhan, firman Tuhan katakan kepada saya dan saudara bahwa kita bukan orang bodoh yang berhikmat, karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah Bapak Ibu Saudara. Hari ini Bapak Ibu Saudara terima kasih. Ketika kita tahu kita boleh ada di titik ini Bapak Ibu, maka ingatlah, ikut sertakan Tuhan agar kita berhikmat dan kita tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Hari ini untuk kita Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ingat Bapak Ibu Saudara yang kekasih, hari ini ada 3 hal untuk menutup firman Tuhan hari ini. Anda harus teruji, amin. Amin. Yang kedua apa? Roh Allah yang di dalam. Yang ketiga apa Bapak Ibu Saudara? Dalam hikmat Yesus. Andalkan nikmat Yesus. Bapak Ibu Saudara, 3 hal hari ini boleh menolong saya dan saudara. Percaya hari ini gereja ini harus kita perhatikan bersama, agar gereja ini memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara dikasih, mari kita berdoa, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa meneruskan perjalanan hidup kami. Karena Roh Allah tinggal dalam hidup kami, maka kami mau dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan Yesus kami tersesat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh hebat. Engkau sungguh hebat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat pujian ini sebagai ucapan syukur saya dan saudara sudah menerima firman Tuhan. Kalau engkau mau angkat tangan, angkat tanganmu. Jangan kau biarkan kebimbangan itu ada di hatimu. Hari ini kebimbangan, ketakutan, kekhawatiran dapat dikalahkan dengan hikmat Tuhan. Haleluya. Kalau engkau rindu berdoa, berdoalah sekarang Bapak Ibu Saudara.
setiap hadir-Mu Tuhan, Engkau selalu bertahta Tuhan atas kami. Biarlah setiap pujian, kemuliaan dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Ajarlah kami Tuhan Yesus, hari demi hari semakin baik Tuhan adanya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang mulia bagi Tuhan. Saya persilakan kita untuk duduk kembali. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Engkau yang baik dan luar biasa Tuhan, terpujilah nama-Mu, terpujilah kuasa-Mu. Saat ini kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau. Tolong sucikan, kuduskan Tuhan setiap berkat yang akan kami kembalikan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah setiap berkat ini dapat dipakai sebagai semana mestinya Tuhan di GKSI Glory to Glory Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan membuat terobosan yang luar biasa Tuhan Yesus bagi setiap kami yang memberikannya. Setiap apa yang kami kerjakan, yang kami usahakan, semuanya Engkau buat berhasil ya Tuhan. Dan Engkau memberikan kelipatan yang luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang baik dan luar biasa. Kami ucap syukur dan doa semua yang percaya katakan amin. Kita mau katakan Yesus ajaib. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah Tuhan, dan kami sudah menerima firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau bawa firman Tuhan kembali dalam kehidupan kami dan melakukan firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami perlu Roh-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu menuntun hidup kami. Memberkati rumah tangga kami yang punya anak, diberkatilah anak kami. Kami yang punya usaha, diberkatilah usaha kami. Yang bekerja, diberkatilah pekerjaan kami. Hamba berdoa dalam nama-Mu Tuhan. Bagi saudara kami yang belum bekerja, kiranya Engkau buka jalan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Saudara yang kekasih, tadakan tangan-Mu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau shalom, damai sejahtera, dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat tangan kita, Bapak Ibu Saudara, kita mengangkat pujian ini sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan tidak menimpa aku.
Duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah hadir. Dan terima kasih pada tim pelayanan hari ini. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, ada